Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga pemirsa yang budiman selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya hari ini merasa bahagia bisa bertemu kembali dengan pemirsa. Alhamdulillah, situasi Indonesia saat ini terkendali dan kegiatan relatif baik. Ketika kita bicara tentang biang kerok, penyebab utama demo dan kerusuhan di akhir Agustus 2025 kemarin, ada respon dari pemirsa. Ada yang belum percaya jika demokrasi Undang-Undang Dasar 2002 itu buruk. Ada senior yang bilang kepada saya, perselingkuhan legal perlu dijelaskan. Baik. Ada juga yang masih ngotot. Katanya, muatan Undang-Undang Dasar 1945, DPR hanya tukang stempel. Tidak ada check and balances. Benarkah stigma tersebut? Pemirsa setia, mari kita bahas agak mendalam. Kajian tentang Undang-Undang Dasar 2002 sudah banyak disampaikan para tokoh di Badan Pengkajian MPR. Intinya, muatan Undang-Undang Dasar 2002 tidak koheren dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, Komisi Konstitusi bentukan MPR pada tahun 2003 pun sudah menyimpulkan. Dan salah satu kesimpulannya adalah bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak jelas dan menghasilkan rumusan pasal-pasal yang multi-interpretatif sehingga bisa menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Kesimpulan ini ditulis oleh Profesor Dr. Dahlan Taib, salah satu anggota Komisi Konstitusi. Saya baca itu. Kesimpulan Komisi Konstitusi tadi terbukti dengan adanya demo dan kerusuhan di akhir Agustus 2025 kemarin. Sekarang mari kita dengarkan bagaimana pendapat salah satu ketua umum partai politik tentang demokrasi saat ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permohonan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Di mana itu? Silakan. Ketika kita berkompetisi semuanya wani piro. Tapi praktek yang saya tahu, money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini. Tidak ada pengamat, peneliti, lembaga ilmiah. Kenapa nggak diproklamirkan? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa kapitalis hari ini? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang super liberal hari ini? Ngomong Pancasila, di mana itu Pancasila? Itulah pemirsa penilaian Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Demokrasi Undang-Undang Dasar 2002 adalah demokrasi liberal. Demokrasi wani piro yang harganya triliunan. Mari kita dengarkan pernyataan Bamsud, Ketua MPR pada waktu itu. Untuk menjadi anggota DPR pusat nih, berapa kira-kira? saya kemarin habis cuma 5 miliar. Ya. Itu paling murah. Iya, teman-teman habis lebih dari 10, 20, 30. Nah, itu dari mana uangnya?
Akhirnya kita lari cari sponsor, pemilik modal. Nah kalau udah begitu, emang kita bebas dari intervensi untuk menentukan sikap. Belum lagi bicara soal bupati, wali kota, gubernur. Makanya banyak peristiwa tumpang tindih lahan. Kenapa? Karena dia harus bayar kepada pemodalnya apa yang diinginkan. Pernyataan Bamsud, Pak Bambang Susatyo, cocok dengan Surya Paloh. Demokrasi wani piro ada di pemilihan anggota DPR dan DPRD juga. Pemilihan kepala daerah sama dengan pilpres langsung, di mana pasangan calon bersatu sesaat, satu tujuan untuk merebut kekuasaan. Satu calon punya potensi tetapi miskin harta, menggandeng calon satunya tapi tidak berpotensi namun punya duit. Inilah praktek teori homofili yang ditulis oleh Profesor Dr. Lerly Aryani dalam bukunya Komunikasi Politik. Koalisi tadi oleh Dr. Mulyadi, dosen FISIP UI, disebut dengan koalisi kumpul kebo. Sekarang bagaimana perilaku pejabat negara hasil demokrasi Undang-Undang Dasar 2002? Mari kita dengarkan pernyataan Sahroni. Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. No way. Tidak ada yang benar. Pemirsa, saya sudah tabayun. Takut video tersebut rekayasa. Saya tanya Profesor Effendi Ghazali yang ada di dalam video tersebut. Apa benar itu? Jawaban Profesor Effendi adalah, ya, itu potongan dari acara Q&A Metro TV. Benar, konteks pertanyaannya dan jawabannya. Nah, pemirsa, jangan dilihat siapa yang ngomong ya, tetapi lihat jabatan ketika dia ngomong dan isi omongannya. Omongan Sahroni itulah hasil perselingkuhan demokrasi liberal atau demokrasi wani piro Undang-Undang Dasar 2002 yang outputnya rusak semua. Persis prediksi Mr. Supomo yang kata-kata Supomo dijadikan alasan memasukkan pemilu dalam Undang-Undang Dasar 2002 oleh Yakub Tobing dan kawan-kawan. Saya ingin menirukan yang disampaikan Yakub Tobing. Pemilu itu nggak perlu. Karena apa? Karena orang bodoh lebih banyak dari orang pintar. Nanti orang bodoh yang berkuasa. Orang jahat lebih banyak dari orang baik. Jadi, kacau semua. Jujur, saya belum pernah baca kalimat itu. Kalau toh ada, patut saya duga hal itu ketika membicarakan hasil penyelidikan usulan rakyat di BPUPKI. Karena diantaranya ada usul tentang negara dan kepala negara. Saya yakin pemirsa sependapat sama dengan saya, bahwa kondisi saat ini, kemarahan rakyat saat demo dan kerusuhan akhir Agustus 2025 kemarin merupakan buah dari demokrasi Undang-Undang Dasar 2002, persis yang disampaikan Mr. Supomo. Kini kiranya jadi jelas, DPR yang bertugas mengawasi pemerintah
tetapi berselingkuh dengan pemerintah. Berselingkuh itu dilarang, tetapi terjadi perselingkuhan karena muatan konstitusi. Sebagai ilustrasi, bagaimana dalam membentuk undang-undang yang diajukan oleh pemerintah harus dibahas bersama DPR. Dalam hal ini DPR harus berani menolak jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kepentingan rakyat. Tidak boleh berselingkuh dan tawar-menawar. Tetapi faktanya, hubungan menteri dari ketua umum dan sekjen partai politik pendukung ketika Pilpres bisa berkolusi dengan anggota DPR sebagai anak buah di partai. Kolusi terjadi karena adanya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002, di mana sangat memungkinkan ketua umum dan sekjen partai politik menjadi pembantu presiden atau menteri. Sedangkan anggota DPR berdasarkan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 2002 adalah anggota partai politik. Inilah yang saya sebut dengan perselingkuhan legal antara eksekutif dengan legislatif. Tidak ada check and balances yang dibanggakan para pengamandemen. Itu hanyalah pepesan kosong. Pemirsa, pengen mendengar bagaimana pendapat anggota DPR yang dikenal dengan nama Pak Bambang Pacul? Mari kita dengar. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, masalahnya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Semakin jelas bukan pengakuan Pak Bambang Pacul? Anggota DPR berkolusi dengan ketua umum partainya dan uang ikut menentukan keputusan. Berbeda dengan ketika kita bernegara dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau di era Orde Baru. Walaupun stigma DPR sebagai tukang stempel, namun hal itu tidaklah benar. Stigma tersebut hanya melihat pasal 5 ayat 1 yang bunyinya kurang lebih Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Padahal ada ekornya. Masih memerlukan persetujuan DPR. Dan DPR bisa menolaknya. Memang kebanyakan undang-undang disetujui relatif tidak berderet-deret. Mengapa itu terjadi? Bukan karena perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif. Tetapi pada era Orde Baru, prosedur dan mekanisme yang ditempuh
selalu melibatkan para ahli, para tokoh dan masyarakat. Sejak penyusunan naskah akademi, rancangan undang-undang, sampai dengan pembahasan di DPR. Itu alasannya. Bahkan, rancangan undang-undang tertentu diadakan workshop bersama DPR terlebih dahulu. Jadi DPR sudah mengetahui. Silahkan telusuri podcast RPKUD 1945. Ketik Bina Bangun Bangsa. Judulnya Persoalan Danantara, B. Wibowo, peran serta masyarakat menyusun undang-undang. Di situ sangat jelas sekali dijelaskan. Walaupun sudah menempuh prosedur seperti itu, namun ada juga beberapa undang-undang yang selesai dalam tahunan, seperti undang-undang perkawinan. Artinya DPR bukanlah tukang stempel sebagaimana yang diberikan oleh kebanyakan orang. Sebaliknya, demokrasi model Undang-Undang Dasar 2002 yang dibanggakan adanya check and balances justru pepesan kosong. DPR saat ini nyaris tukang stempel. Lihat bagaimana pemerintah mengatur pajak yang mencekik rakyat, tapi dibiarkan DPR. APBN 82,4% dari pajak dan hanya 7,4% dari sumber daya alam pun dibiarkan DPR. Bahkan ironis, terjadi dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK di Komisi 11 DPR. Sedang Undang-Undang Cipta Kerja yang ribuan pasal hanya hitungan minggu sudah diketok sah. Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kesehatan, dan lain-lain banyak bermasalah, tidak memihak kepada rakyat sampai diajukan judicial review ke MK. Jadi, check and balances yang dibanggakan ada di Undang-Undang Dasar 2002 hanyalah pepesan kosong. Pemirsa yang budiman, terima kasih atas ketekunannya mendengarkan saya ngoceh ini. Apabila pemirsa sependapat, mohon like, share, and subscribe. Demi tercapainya perjuangan kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk kita sempurnakan dengan ademu. Demi Indonesia ke depan. Terima kasih, selamat berjuang, semoga selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.